Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat tani semua, sobat olen semua. Tadi saya buat video, ternyata mic-nya bermasalah. Jadi terpaksa saya ulangi ya. Jadi mic-nya nggak nyala tadi, makanya suaranya lirih. Ini coba saya ulangi, tapi nanti setelah saya edit, kalau ternyata yang pertama yang saya pakai ya sudah, berarti video ini nggak saya pakai. Karena 13 menit tadi ngoceh sendiri, nggak ada temennya ya, dalam arti ngomong lah istilahnya. Cuma kalau ternyata nggak bisa ya saya pakai yang video ini. Oke, selamat sore ya sobat tani, sobat online semua dimanapun anda berada. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini Minggu 21 Januari 2024 jam 4 sore. Jadi bisa dibilang sudah masuk 55 ST atau sudah masuk fase panen. Jadi melon jenis super salmon, melon premium jenis super salmon ini dia umurnya di 55 sampai 60 ST. Itu fase untuk panennya ya. Dan untuk hari ini nggak terlalu banyak perlakuan, apalagi hari Minggu. Jadi pekerjanya pada libur, Pak Ardi sama Mas Marsono libur. Jadi saya di sini untuk mengupdate informasi aja terkait hari ini aktivitas apa yang kita lakukan dan kesimpulannya kayak apa. Jadi 55 ST ini planningnya sih kemarin sih, hari Sabtu kemarin ya. Di hari Sabtu tanggal 20 kemarin tim dari CV rencana mau ke sini untuk mengecek kondisi melonnya. Jika ternyata bagus akan diangkut, kalau kurang bagus ya mau gimana lagi gitu. Cuma setelah saya kasih penjelasan by WA, dalam arti beliau-beliaunya belum datang ke sini, itu kayaknya maju mundur, akhirnya nggak jadi ke sini. Kenapa? Karena ada beberapa kriteria yang tidak terpenuhi ya. Jadi kalau secara kuantiti oke, kalau secara kemanisan oke, dan ada kriteria yang tidak terpenuhi sehingga bisa dibilang kalaupun beliau-beliau ke sini, nggak tahu ya Senin jadi ke sini atau enggak. Kalau jadi ke sini ya mohon maaf, melon yang bisa dibawa kuantitinya sedikit, yang masuk grade A ya. Dalam arti yang sesuai dengan kriteria kayaknya sedikit, nggak begitu banyak. Karena untuk melon jenis ini untuk pembesarannya pun bagi kami agak sedikit rumit. Kenapa? Karena kalau kita kasih pupuk tertentu yang lebih, itu secara kriteria akan tidak masuk. Itu kendalanya. Itu. Jadi melon ini mulus ya hasilnya. Kalau kita kasih MKP kelebihan, itu akan membentuk net. Nah, yang membentuk net ini rasanya lebih manis, cuma secara kriteria nggak masuk. Jadi mereka tuh menginginkan mulus, satu mulus, yang kedua itu beratnya itu 800 gram ke atas. Jadi kalau 800 gram insya Allah terpenuhi. Terus yang ketiga, rasa kemanisan atau tingkat kemanisan breaknya itu di 13% atau lebih. Nah itu sudah terpenuhi. Jadi dua kriteria ini terpenuhi. Nah yang satu ini belum terpenuhi. Yaitu apa? Kemulusan. Jadi kayaknya perlu dikasih body ya biar mulus. Itu mulusnya itu yang belum bisa kita penuhi ya. Jadi ya gitu. Nanti saya usulkan ke Pak Bos untuk wisata petik buah aja. Dalam artian warga kota ataupun Anda yang lagi nonton video saya, atau mungkin Anda lagi singgah di kota Madiun, entah dari Jakarta, entah dari Surabaya ataupun dari Semarang atau mana lah. Anda berkunjung kota Madiun, jalan-jalan di Pahlawan Street Center. Nah, jangan lupa untuk mampir di Ngrowo Bening Edupak. Anda bisa cek di Google Map ya. Anda bisa mampir di Ngrowo Bening Edupak, sekalian cari oleh-oleh melon dari Greenhouse Ngrowo Bening Edupak. Anda bisa petik sendiri dan bisa bayar langsung di situ. Jadi bukan petik gratis ya, tapi petik plus bayar. Jadi kemarin Pak Bosnya minta 30.000 per kilo, terus saya tawar di 20.000 per kilo. Semoga disetujui.
Jadi kalau tembus di 20.000 per kilo seakan-akan, ya bukan seakan-akan sih, bisa dibilang lebih murah dari kota-kota tetangga kita ya. Kayak kemarin di daerah Jawa Timur juga ada yang sudah membuka open greenhouse, itu per kilonya 30 sampai 35.000. Dan itu luar biasa. 300 kilo atau berapa kilo itu habis dalam 2-3 hari. Itu harga segitu. Karena apa? Warga lebih suka yaitu metik sendiri, milih sendiri, dan timbang terus bayar. Jadi lebih puas lah. Apalagi sambil foto-foto di situ ya. Nah, nanti teknisnya melon-melon yang layak untuk dipetik akan kita kasih busa kayak gini, sama kasih stiker sama label kecil. Tujuannya apa? Warga atau Anda yang mungkin ingin beli melon nggak perlu nanya lagi. Jadi kalau sudah ada busanya, oh berarti itu layak untuk dipetik atau layak untuk dikonsumsi. Kalau yang masih polos, dalam arti belum ada busanya, berarti belum bisa dipetik. Intinya apa? Yang sudah kayak gini rasanya sudah manis dan mantap lah pokoknya. Kalau yang masih gini, Anda maksa, "Mas, aku nggak apa-apa, beli yang mulus gini aja yang nggak ada busanya." Dibelah ya rasanya kurang manis. Kenapa? Karena dia masih muda, belum layak untuk dipetik. Kayaknya sementara itu yang bisa saya sampaikan ya untuk 55 HST ini ya, terkait perkembangan melon. Jadi ya itu, kalaupun diambil CV kayaknya grade A-nya itu yang masuk cuma sedikit. Karena ya kurang mulus ya. Ya lain waktu mau saya kasih body aja biar mulus. Alhamdulillah. Jadi perjalanan dari waktu ke waktu ya, saya pribadi ya mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyaknya bagi Anda yang mengikuti episode nanam melon yang di greenhouse Rawa Bening ya. Ini greenhouse ketiga. Dari pertama semai benih, terus nanam pertama, kedua, bahkan sampai hari ini ya. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Oke, insya Allah nanti yang greenhouse pertama dan kedua itu akan juga saya buatkan step by stepnya. Bahkan akan saya lengkapi dengan pemupukannya. Jadi HST ke ini kita lakukan pemupukan ini, HST kemarin saya lakukan ini gitu. Biar apa? Nanti bagi Anda yang lagi belajar, sama kayak saya juga lagi belajar, Anda bisa mengetahui perkembangannya. Bahkan jika itu nanti bagus dalam arti baik outputnya, monggo Anda mau mencontoh silahkan. Insya Allah nanti yang paling barat dalam arti greenhouse pertama kita tanami melon Intanon RZ ya, yang dari Belanda. Nanti yang tengah kita tanami melon Honey Globe dari KYS, No You Shit kalau nggak salah, No You Shit ini anu ya Pak, dari kalau nggak Thailand, Singapura atau mana gitu benihnya yang Honey Globe nanti. Yang Honey Globe atau yang tengah nanti menggunakan metode hidroponik NFT ya. Jadi medianya bukan pakai media tanah atau brotong, tapi sudah menggunakan media air. Jadi seperti apa perkembangannya nanti akan saya informasikan lewat channel saya. Jadi untuk itu jangan lupa follow, subscribe channel saya ya. Kalau mau like silakan, kalau mau tanya-tanya bisa aja di kolom komentar. Sekali lagi sementara kayaknya itu ya, sobat online, sobat tani semua di mana Anda berada. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video saya. Selamat sore, terima kasih, salam sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.